Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kanan kurang kompak, yang kiri kurang serempak, yang tengah kurang digerempak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama dan juga yang harus diutamakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa kumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan ini. Amin. Shalawat dan juga salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya beserta para sahabatnya hinggalah sampai kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukhtar, Ibu Hajah Luli Lutfiyanti SPMP, dan yang terhormat asati dan asatidah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Dan juga teman-temanku sekalian yang insya Allah kita semua akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang berbahagia, di sini saya akan sedikit berbagi ilmu yang sudah saya pelajari selama blok tahsus ini, yaitu dari kitab Tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wadhkur dan ingatlah idkulna ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman lil malaikati kepada malaikat, li usjudu sujudlah kalian li Adam kepada Nabi Adam, sujud tahiyatin sebagai sujud penghormatan, bil inhinai dengan cara menunduk, pasajadu maka mereka sujud, illa iblisa kecuali iblis, karena yang dulu baina malaikati masih tergolong di antara golongannya para malaikat. Aba akan tetapi dia enggan, imtanaa dan dia menolak, anis sujudi untuk sujud kepada Nabi Adam, wastakbaro dan angkuh, takabbaro anhu yang sombong kepada Nabi Adam, waqala dan dia berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, wa kana minal kafirin dan iblis menjadi orang yang mengingkari, fi ilmillahi dengan pengetahuan Allah. Dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebuah kejadian yang sangat fenomenal dan begitu dahsyat, yaitu mengenai penciptaan Nabi Adam sampai Nabi Adam Allah angkat sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang mana pada waktu itu malaikat terheran-heran, kenapa sih yang dijadikan khalifah di bumi malah Adam? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalian malaikat tidak perlu protes,
kenapa aku jadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi ini? Aku lebih mengetahui apa-apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sedikit memberitahu kepada para malaikat dalam ayat 33 yang kesimpulannya menurut sebagian ulama yang berhak menjadi khalifah atau pemimpin bukan siapa yang paling kuat, bukan siapa yang kesibukannya hanya ibadah saja. Akan tetapi yang berhak menjadi khalifah atau pemimpin yaitu yang mempunyai ilmu, yang mana dengan ilmunya bisa menghantarkan dia kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu siapa yang berhak menjadi khalifah di bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kepada para malaikat supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan firman-Nya, inni a'la wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama. Aku hendak menguji ketaatan para malaikat supaya sujud kepada calon khalifah di muka bumi itu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Yang mana pada waktu itu iblis masih termasuk di golongannya para malaikat, sebagaimana yang dikatakan Imam Jalaluddin As-Suyuti, huwa abul janni kana bainal malaikati. Iblis adalah abul jan, yang mana pada waktu dulunya itu masih termasuk di antara golongannya para malaikat. Akan tetapi golongan malaikat yang dinamakan iblis ini, di dalam dirinya terdapat sifat sombong, sifat angkuh, dan juga merasa lebih baik. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujud kepada Adam, maka dikala malaikat-malaikat yang lainnya pada sujud, justru malah golongan malaikat yang dinamakan iblis inilah tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Karena di dalam dirinya terdapat sifat sombong, angkuh, dan merasa lebih baik, sehingga dia mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia, aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Maka iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam dengan kesombongannya itu. Jadi iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam itu dengan apa? Ada yang tahu? Saya akan beritahu sekali lagi, yang iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam itu karena di dalam dirinya memiliki sifat sombong, angkuh, dan juga merasa lebih baik. Apa sekali lagi? Dirinya terlalu sombong, angkuh, merasa lebih baik. Insyaallah. Ya, itu benar. Kemudian ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis sehingga iblis dikeluarkan dari golongannya para malaikat dan dipindahkan dari yang asalnya tinggal di surga, dipindahkan ke neraka. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini menurut ulama, yang pertama, kita boleh sujud kepada makhluk selagi sujudnya itu bentuk penghormatan. Contohnya sujudnya mencium kaki orang tua dan mencium para ulama. Sujud yang tidak boleh dilakukan kepada makhluk yaitu sujud yang berbentuk penghambaan. Contohnya sujud kepada batu, sujud kepada pohon, dan juga sujud kepada patung. Sujud penghambaan hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dilakukan sujud penghambaan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita selalu senantiasa menghindari sifat sombong, angkuh, dan merasa lebih baik. Karena dengan sifat sombong akan hilang sifat tawadu dan rendah diri. Maka dari itu kita semua senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat sombong, angkuh, dan merasa lebih baik. Amin Allah. Mungkin itu saja ilmu yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena dirinya saya di sini masih tahap pembelajaran. Kekurangannya mungkin dari kebodohan saya sendiri dan kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.